Bentangan geografi Papua dan Jawa itu berbeda. Topografi di Papua sangat ekstrim, tapi Presiden Jokowi berani untuk membelah bukit dan tebing-tebing di Papua untuk membuka jalan Trans Papua agar ekonomi di Papua dapat bertumbuh dengan baik. Beberapa hari yang lalu, YLBHI mengunggah sebuah foto yang mensejajarkan Presiden Jokowi dengan almarhum mantan Presiden Soeharto di akun Instagram resminya. Menurut keterangannya, gaya pemerintah Presiden Jokowi disebut-sebut mirip mantan Presiden Soeharto. Mereka memuat 10 poin persamaan Presiden Jokowi dan mantan Presiden Soeharto yang terkesan sangat menyudutkan citra baik Presiden Jokowi. Cara mereka menyamakan Pak Jokowi dan Pak Soeharto seperti mengarahkan bahwa pemerintah kita saat ini seolah-olah jahat dan arogan. Sialnya lagi, foto persamaan Pak Jokowi dan Pak Soeharto ini disambut baik oleh elit PKS, Mardani Alisera. YLBHI punya data, jadi penyamaan itu wajar dan boleh, kata Mardani melalui akun Twitternya. Saya harus membantah framing negatif persamaan Presiden Jokowi dan mantan Presiden Soeharto. Persamaan Pak Jokowi dan Pak Soeharto mungkin bisa disebut sebagai bapak pembangunan. Tapi tetap saja berbeda. Pak Harto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Sedangkan Pak Jokowi baru menjalani 8 tahun. Pemerintah Jokowi ini berada di era demokrasi bahkan cenderung liberal. Sementara di masa Soeharto, semua serba terkendali. Tidak ada yang berani berbeda. Zaman Soeharto cenderung tidak bisa dikritik, bahkan anti kritik. Pak Soeharto tidak terlalu suka memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan catatan kepada pemerintah. Di era pemerintahan Jokowi, kebebasan sangatlah terbuka. Siapa saja boleh mengkritik pemerintah. Tetapi kalau kritiknya larinya ke pelecehan, penghinaan, nah itu beda lagi. Itu tidak pantas disebut kritik. Kebijakan pembangunan yang diusung Pak Harto melalui rencana pembangunan 5 tahun atau yang waktu itu sebut dengan Repelita, jilid 1-6, masing-masing Repelita punya fokus pembangunan masing-masing. Tapi tidak sepenuhnya berhasil, terutama di sektor pembangunan infrastruktur fisik. Ditambah lagi, di akhir masa jabatannya atau tepatnya saat masuk Repelita ke-6, Indonesia kena krisis moneter dan politik. Sementara di era pemerintahan Jokowi, politik pembangunan cenderung fokus dan lebih terarah. Periode pertama kepemimpinan Pak Jokowi lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran di seluruh Indonesia. Sementara di periode kedua, arah pembangunan difokuskan pada SDM. Semua pasti ada plus minusnya. Tapi kalau mau dilihat lebih detail, Pak Jokowi lebih canggih soal politik pembangunan. Bayangkan saja, meski dihantam pandemi hampir semua negara kolaps, tapi alhamdulillah Indonesia tetap tegak dan kuat. Ekonomi stabil, pembangunan jalan terus. Hal lain yang membedakan Pak Jokowi dan Pak Harto, yakni mengenai transparansi anggaran. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, alokasi anggaran untuk pembangunan lebih mudah dipantau dan diawasi dibandingkan pada masa pemerintahan Pak Soeharto. Masyarakat masa kini dapat atau bahkan dituntut ikut serta mengawasi penggunaan anggaran untuk pembangunan, baik yang didapat dari dalam negeri maupun utang dari luar negeri. Ini jelas sangat berbeda dibandingkan dengan pada masa Orde Baru yang kerap tak pernah bisa diawasi, alih-alih terkendali. Keputusan Pak Jokowi membangun banyak infrastruktur di luar Pulau Jawa juga bisa disebut sebagai pembeda antara dirinya dengan mantan Presiden Soeharto. Pembangunan di masa Orde Baru cenderung Jawa sentris, khususnya Jakarta sebagai ibu kota negara. Berbeda dengan Pak Jokowi yang membangun banyak infrastruktur di luar Pulau Jawa.
Pak Jokowi bangun jalan Trans Papua sepanjang 4.600 km yang menghubungkan semua distrik atau wilayah di Papua yang dulunya mungkin rasanya sulit sekali terwujud. Keputusan Pak Jokowi yang serius membangun infrastruktur di Papua contohnya, itu merupakan langkah yang luar biasa. Bentangan geografi Papua dan Jawa itu berbeda. Topografi di Papua sangat ekstrim, tapi Presiden Jokowi berani untuk membelah bukit dan tebing-tebing di Papua untuk membuka jalan Trans Papua agar ekonomi di Papua dapat bertumbuh dengan baik. Sikap Pak Jokowi sebagai presiden yang sering mengunjungi dan bahkan bermalam di Papua merupakan kelangkaan tersendiri dalam sejarah Indonesia. Dari dulu, warga Indonesia bagian timur itu dianggap warga negara kelas 2. Jarang sekali ditengok, jarang disapa, apalagi dibangun. Di era pemerintahan Jokowi, bukti bahwa beliau bukan pemimpin Jawa sentris adalah pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur yang saat ini gencar dilakukan atau sedang berjalan. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih, saya Bastian Sebo. Sampai jumpa lagi di episode berikut.